Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah anak-anak sekalian, dalam hal ini Ibu akan memberikan suatu materi geografi, yang mana materi ini adalah materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat geografi. Coba anak-anak sekalian memikirkan, karena kita ini sekarang pelajaran geografi, apa yang Anda ketahui tentang geografi dalam lingkungan sehari-harinya? Baik, geografi dalam hal ini dia menyangkut mengenai fenomena alam, di mana fenomena alam itu seperti banjir, gempa, kebakaran hutan, dan global warming sering dikaitkan dengan geografi. Jadi dalam hal ini kejadian-kejadian atau fenomena geografi adalah kejadian-kejadian secara alamiah, bukan kejadian yang disebabkan oleh ulah manusia atau campur tangan manusia. Jadi dalam hal ini mungkin anak-anak sekalian dalam kehidupan sehari-hari sudah tahu mengenai geografi dan bisa memberikan contoh masing-masing fenomena atau kejadian-kejadian yang selain yang Ibu sebutkan tadi. Baiklah, mengenai perkembangan geografi. Geografi ini berawal dari orang-orang Yunani, yaitu berdasarkan pengalaman melakukan perjalanan ke daerah lain. Jadi orang-orang Yunani melakukan perjalanan ke daerah yang lain, dan pengalaman yang mereka temuin itu merupakan suatu perkembangan geografi yang nantinya akan melanjutkan kepada perkembangan yang modern. Jadi perkembangan geografi ini mempunyai dua paham, yaitu yang pertama adalah paham physis determinis dan paham possibilis. Satu-satu kita bahas. Paham physis determinis berpendapat bahwa keadaan alam suatu wilayah sangat menentukan sifat, karakter, dan pola hidup penduduk di wilayah tertentu. Sebagai contoh, bisa ini gambarnya, yaitu bisa kita lihat aktivitas nelayan di pesisir pantai. Ini merupakan paham physis determinis, di mana masyarakat di sekitar pantai ini tersebut itu dia bermata pencarian atau kegiatan sehari-harinya sesuai dengan alamnya membawakan gitu. Jadi inilah paham physis determinis, alam yang menentukan kita mau dibawa kemana sesuai dengan di mana kita berada. Yang kedua yaitu paham possibilis. Ini paham berpendapat bahwa alam hanya menawarkan beberapa kemungkinan terhadap manusia. Manusia sendiri yang memilih kemungkinan-kemungkinan tersebut. Bisa dicontohkan yaitu dari profesi. Kita bisa menentukan apa profesi kita. Mau jadi buruh, mau jadi pekerja pekantor atau guru dan sebagainya. Jadi paham possibilis ini dia yang menentukan adalah manusia sendiri, sedangkan alam hanya menawarkan. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita simpulkan untuk mendefinisikan suatu definisi geografi, yaitu pertama sekali kita melihat definisi geografi itu berdasarkan hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas pengajaran geografi. Yang pertama itu menyatakan geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Apa itu geosfer? Geosfer itu kalau dari bahasa Arabianya secara kata demi katanya berasal dari dua kata, yaitu geo dan sfera, di mana geo itu adalah bumi, sfera itu adalah lapisan-lapisan. Jadi kalau disatukan, geosfer itu adalah lapisan-lapisan bumi. Apa saja fenomena geosfer? Jadi fenomena geosfer itu bisa terjadi di lapisan-lapisan. Lapisan apa aja? Yang pertama adalah lapisan litosfer.
Yang kedua lapisan hidrosfer. Yang ketiga lapisan atmosfer. Dan keempat adalah lapisan biosfer. Dan yang kelima adalah lapisan antroposfer. Jadi intinya, kesimpulannya, geosfer itu adalah 5 lapisan, di mana lapisan ini saling berkaitan. Nah, dengan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi konsep geografi ini, dia ada 10 konsep geografi yang kita ambil dari berdasarkan hasil seminar lokakarya, peningkatan kualitas pengajaran geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi. Baru yang kedua adalah jarak. Baru ketiga adalah keterjangkauan. Keempat adalah perbedaan wilayah. Yang kelima adalah keterkaitan keruangan. Baru selanjutnya adalah morfologi. Yang ketujuh adalah aglomerasi. 8. Nilai kegunaan. 9. Interaksi dan interdependensi. Baru pola. Ini nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita masuk ke prinsip geografi. Prinsip geografi beda dengan konsep. Kalau dari konsep dia ada 10, sedangkan prinsip dia punya ada 4, yaitu yang pertama adalah prinsip persebaran. Baru yang kedua adalah prinsip interrelasi. Baru yang ketiga adalah prinsip keruangan. Baru keempat prinsip deskripsi. Objek studi geografi. Objek studi geografi, itu ada objek material dan objek formal. Objek studi geografi tadi yang pertama adalah objek material, itu terdiri dari atmosfer. Jadi hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Nah, berarti dari contoh objek material ini nampak bahwasanya objek material itu terdiri dari geosfer yang sudah Ibu terangkan tadi, bahwasanya geosfer itu adalah lapisan bumi. Dalam lapisan bumi itu ada 5. Tapi di sini dalam objek studi geografi yang menjadi objek itu ada 4. Berarti atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Satu yang tidak ada yaitu antroposfer. Kenapa tidak ada? Karena antroposfer ini adalah keadaan penduduknya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam objek material. Yang kedua yaitu objek formal yang terdiri dari pertanyaan. Pertanyaan apa? 5W tambah 1H. Aspek geografi selanjutnya. Aspek geografi terdiri dari tipologi, yaitu biotik, abiotik, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Gejala geografi dalam kehidupan sehari-hari. Gejala geografi ini sesuai dengan geosfer tadi, di mana geosfer itu tadi kan terdiri dari atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Jadi gejala-gejala yang terjadi di lapisan-lapisan masing-masing. Contoh gejala pada atmosfer yang selalu kita dengar-dengar yaitu mengenai global warming, pemanasan global. Yang kedua, gejala pada hidrosfer, berarti hidrosfer itu adalah lapisan air atau perairan. Apa gejalanya? Contoh gejalanya sehari-hari yang kita temukan yaitu menurunnya kualitas air tanah. Baru gejala pada litosfer. Litosfer itu apa? Litosfer adalah lapisan batuan, bisa lapisan keras, bisa lapisan paling atas bumi. Banyak contoh gejala geografi yaitu pemanfaatan lahan sesuai daya dukung lahan. Kenapa nih lahan? Karena litosfer itu bersangkut paut dengan tanah. Litosfer itu batuan. Kenapa bersangkut paut dengan tanah? Karena dari tanah itu adalah batuan. Baru yang keempat yaitu gejala pada biosfer. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada itu pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Jadi sumber daya alam yang ada itu dimanfaatkan dengan bijaksana. Karena biosfer itu adalah lingkungan, lapisan lingkungan makhluk hidup, itulah biosfer, bio, hidup.
Yang kelima, beragam suku bangsa dan budaya. Itulah antroposfer, kehidupan manusia. Makanya dalam objek geografi yang kita tadi bahas, itu hanya ada 4 dalam geosfer, di mana antroposfer tidak masuk. Karena itu tadi, antroposfer itu bukan gejala alam, tapi sudah ada campur tangan manusia, yaitu beragam. Contohnya tuh beragam suku bangsa dan budaya. Pendekatan dalam geografi. Jadi pendekatan dalam geografi ini yang pertama, pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Jadi ke ruangan, wilayah yang dianalisis adalah gejala-gejala dalam wilayah tersebut. Yang kedua, pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis menekankan hubungan antara makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam hal ini, hubungan antara manusia dan lingkungan. Jadi, adanya kedekatan, menekankan hubungan ini dalam pendekatan ekologis. Geografi. Manfaat geografi bisa kita ketahui sendiri. Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di bumi, baik dia berupa budaya sosialnya, baik alamnya. Nah, di dalam geografi itu dipelajari atau segala fenomena alam yang terjadi. Selain itu juga sosialnya juga dipelajari dalam geografi. Jadi manfaatnya sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu memahami potensi suatu daerah. Yang kedua, memahami kekurangan kondisi suatu daerah. Yang ketiga, memahami komposisi penduduk suatu daerah. Baru yang keempat, memahami cara melestarikan bumi. Dan yang kelima, memahami pemanfaatan daya dukung lahan. Inilah manfaat dari geografi. Materi yang Ibu sampaikan sampai di sini, dan bisa kita simpulkan bersama bahwasanya geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Dengan kata lain, geosfer itu terdiri dari 5 lapisan, yaitu lapisan litosfer, lapisan hidrosfer, lapisan atmosfer, lapisan biosfer, dan lapisan antroposfer. Yang kedua, bisa kita simpulkan geografi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, mempelajari geografi artinya belajar memahami bumi. Sekian dan terima kasih. Inilah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak.